Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang sebagai kawan imanmu. Jadi di sini kita kedatangan nih tamu spesial kita yang paling ganteng dong, Masya idamannya Allah. para ukti-ukti. Apalagi ibu-ibu nih datang nih. Ustadz Tengku, Masya Allah. Jadi Ustadz, ini aku mau nanya nih Ustadz. Ini kan memang kita mendekati bulan-bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, Idul Adha dong ya? Iya, Idul Adha. Tapi kemarin kan sempat Ustadz, sempat bulan Syawal dong. Sekarang masih sewal. Masih Syawal ya. Berarti undangan rame dong Ustadz? Undangan apa nih? Undangan Pernikahan? Iya dong. Kebetulan nggak ada nih yang undang saya nih. Aduh. Nanti teman-teman ini insya Allah nih, hendak bujang-bujang dua ini. Syawal sekarang atau 5 tahun lagi? 5 tahun lagi, Masya Allah. Jadi di bulan Idul Adha ini itu mengapa sih Ustaz umat muslim tuh harus merayakannya dan apa aja sih? Kenapa Idul Adha tuh ada apa gitu nah? Oh ya. Oke. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ini masalah Idul Adha kapan pertama kali dimulai berarti ya? Iya, Kenapa betul. kita sekarang mengerjakan Idul Adha? Benar. Jadi Idul Adha itu sebetulnya sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu kan Nabi Ibrahim membawa anaknya sama istrinya Hajar, anaknya Nabi Ismail ke Mekah. Di Mekah tidak ada apapun. Oke. Jadi mereka berdua lah yang pertama kali menginjakkan kaki di Mekah, kemudian muncul air Zam-Zam dari pijakannya Nabi Ismail. Akhirnya banyak kabilah yang di sana dan minta izin untuk tinggal. Nah, Nabi Ibrahim itu pulang pergi antara Palestina, Mekah, Palestina, Mekah, dan nggak bisa dong kayak zaman sekarang yang gampang perjalanannya ya, itu perjalanan jauh, perjalanan darat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim kalau perjalanan itu pakai buruk. Oh iya. Tahu buruk? Apa itu? Bukan Buruk Airlines. Oh iya. Udah nggak ada. Beda loh ya. Beda. Buruk. Ada Oh, dong. kamu terlalu muda berarti. Iya. Zaman dulu Buruk Airlines. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim ketika di Palestina bermimpi menyembelih siapa? Menyembelih anaknya Nabi Ismail. Padahal sudah lama nggak ketemu. Ya, sudah lama nggak ketemu. Akhirnya mimpi itu berulang berapa hari dan akhirnya menyadari bahwa ini betul-betul ujian dari Allah. Kemudian pergilah ke Mekah bertemu dengan Nabi Ismail yang sudah beranjak remaja. Ada yang mengatakan masih umur 7 tahun, tapi ada yang mengatakan juga udah beranjak remaja. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi ini, bahwa aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu? Lalu apa kata Nabi Ismail? Ya ini dari Allah. Dan lakukan, dan insya Allah engkau akan menemukan aku sebagai orang-orang yang sabar. Lalu mulailah Nabi Ibrahim berjalan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ketika mau menyembelih tersebut diganggu sama setan. Pada saat itu ada iblis, setan yang mengganggu Nabi Ibrahim bahwa kenapa kamu mau menyembelih anakmu dan seterusnya. Itu bukan perintah dari Allah dan seterusnya lah. Akhirnya Nabi Ibrahim apa yang dilakukan? Melempari setan ini, ya. Baik. Ya, seperti itu. Dan akhirnya sudahlah sampai di atas tempat untuk menyembelih. Kemudian ketika beliau mau menyembelih, diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Itulah cerita Idul Adha. Dan itu kemudian menjadi salah satu ritual orang haji. Oh. Menjadi ritual orang haji yang mana di situ ada lontar jumroh. Jumroh ya. Ya, lontar jumroh. Itu. Dan juga adanya nahar. Nahar itu ya tadi sembelih kurban di hari lontar jumroh. Oh. Tanggal 10. Baik. Ya. Nah, apakah ketika Islam saja mulainya? Enggak, dari zaman Nabi Ibrahim. Kemudian dari zaman Nabi Ibrahim itulah adanya perintah haji. Jadi perintah haji itu bukan di zaman Rasulullah SAW tapi dari zaman Nabi Ibrahim. Dan orang-orang pun melakukan itu dan mengikuti tadi ritual-ritual tadi, ya. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada sembelihannya, ada lontar jumrahnya. Sampai ke zamannya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, yang musuhnya Rasulullah SAW, Baik. ya. Tapi yang bedakan dengan zaman Nabi Ibrahim dan zaman sekarang adalah di zaman Quraisy itu udah bukan lagi murni untuk Allah, tapi ketika tawaf itu ada 360 berhala waktu itu. Ya, kemudian akhirnya ketika Rasulullah menang dan akhirnya dihancurkan berhala-berhala tersebut dan akhirnya haji kembali lagi murni untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zaman Nabi Ibrahim. Jadi itu sejarahnya itu. Jadi bukan mulai
awal mulanya bukan di zaman Rasulullah, tapi sejak zaman Nabi Nabi Ibrahim, ya. Dari hajinya maupun apa tadi? Sembelihannya, Idul Adhanya. Masya Allah. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu semua ya dari awalnya itu bagaimana, terus akhirnya seperti apa. Jadi kita bisa mengetahui itu ada berapa tadi, 300 berapa tadi Ustaz? 360 berhala. 360 berhala. Iya. Wih, itu banyak banget itu, Kelilingi serius. Ka'bah itu. Keliling Ka'bah, ya Allah. Kemudian dihancurkan Ustaz ya, untuk mengembalikan niatnya kepada Allah Ta'ala. Ya. Tapi Ustaz, ini agak-agak melenceng sedikit nih Ustaz, candaan anak muda biasa lah ya. Kalau misalkan ada salah satu ikhwan memimpikan seorang akhwat, Iya. apakah itu juga merupakan satu pertanda? Seperti bujang kita ini Ustaz. Ya lihat dulu berapa hari dia mimpi. Oh, berapa hari gitu ya? Kalau enggak itu cuma sekedar mimpi aja. Oh iya, baik. Siap. Karena kan apa namanya, kalau semua dianggap petanda, Waduh, berat juga ya. Bahaya juga ya. Iya kan? Repot nanti ini. Keluar syariat ya apalagi Allah. kalau dia mimpikan istri orang. Waduh. Ini yang bujang hati-hati ya. Kil, jaga-jaga Kil ya. Insya Allah. Ini ada lagi nih pertanyaan Ustaz. Ya. Bagaimana caranya yang sesuai sunnah Ustaz? Apa ini Idul Adhanya ya? Iya betul. Kalau Idul Adha, berarti kan hari di mana kita sembelih kurban. Benar. Ya, di sini maupun di Mekah itu sembelih kurban sama. Jadi sunnahnya adalah di hari kita Idul Adha, berarti kita sholat apa? Sholat Id. Itu sunnah, sholat Id. Jadi kalau nggak sholat gimana? Ya, Karena sunnah nggak berdosa ya? Nggak berdosa. Cuma tetap aja kita karena itu hari besar, sebisa itu namanya sunnah muakkad yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah, kita kerjakan sholat sunnah Id. Nah, ketika sholat sunnah Id, sebelum kita pergi keluar untuk sholat, apakah kita disunahkan makan dan minum dulu? Kalau Idul Fitri kemarin gimana? Ingat nggak? iya. Makan dulu ya? Makan. Sebelum keluar ya? Iya. Kalau Idul Adha, justru jangan makan dulu. Oh. Habis sholat pulang baru Makan. Nah, karena kita mau bertemu dengan orang banyak, sholat bertemu dengan orang banyak, maka disunahkan apa? Mandi. Kayak kita sholat Jumat. Jangan bangun tidur masih berileran ya, sudahlah, pergilah sholat dia. Karena orang kadang sholat subuh kan nggak mandi tuh. Tapi kalau sholat Id, disunahkan apa? Mandi. Kemudian mandi, oke, mandi. Ditambah apa? Wangi-wangian. Wangi-wangian. Ya, pakailah wangi-wangian. Disunahkan juga pakai pakaian yang terbaik. Ya, Masya disunahkan juga pakai pakaian terbaik. Kemudian disunahkan juga kita membaca apa? Takbir, tahlil dan tahmid. Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu takbir. La ilaha illallah itu apa? Tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd apa? Tahmid. Itu kita baca. Nah, bacanya tuh berapa hari? Kalau Idul Fitri kemarin gimana? Pas malam takbiran, sampai sebelum sholat kan? Habis sholat baca nggak? Udah nggak. Tapi kalau Idul Adha, kita baca di malam takbiran, di hari Idul Adhanya, setiap habis sholat kita baca itu, kemudian ditambah 3 hari berikutnya. Jadi hari Idul Adha malam dan hari Idul Adha plus hari Tarwiyah namanya. Totalnya berapa hari? 4 hari. Itu kita baca. Jadi dia lebih lama bacaannya daripada ketika Idul Fitri. Disebut juga sebagai Idul Kabir. Jadi Id yang besar. Idul Fitri itu bukan Id yang besar. Kebalikan sama orang Arab. Kita Indonesia kebalikan sama orang Arab. Idul Fitri kita itu sangat ini ya, meriah kita Idul Iya, Fitri. betul Kan? lah, benar. Kalau Idul Adha biasa banget. Betul nggak? Biasa banget. Biasa tuh. Dibandingkan Idul Fitri. Beda sama orang Arab, orang Yaman, orang Saudi, justru Idul Adha itu namanya aja Idul Kabir. Betul. Jadi itu kayak rangkaian dari Idul Fitri sampai Idul Adha selama berapa bulannya? 3 bulan itu atau 4 bulan? 3 bulan lah. Itulah rangkaiannya. Jadi ketika sudah Idul Adha, besar-besaran mereka acaranya. Beda sama kita. Di satu sisi secara ekonomi juga lebih besar. Sana, Karena ya. Idul Adha apa yang terjadi? Sembelih kambing kan? Oh iya. Berarti penjualan kambingnya itu. I see. Ya. Dan sunnah yang berikutnya, yang sunnah berikutnya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Itu sunnah. Oh, Artinya apa? Kalau kita ada duit tapi kita nggak kerjakan gimana? ya harus. Nggak berdosa. berdosa. Dan itu pernah dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab ketika mereka menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah pernah menunjukkan kepada masyarakat Idul Adha beliau tidak menyembelih kambing.
Untuk menunjukkan apa? Bahwa ini bukan wajib. Oh, dari Kemudian situ. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah juga pernah tidak berkurban. Kenapa ya? Untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Jadi ini sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gitu ya buat kawan-kawan beriman ya. Wis, ini jujur ada sesuatu yang memang tidak kita ketahui, akhirnya mengetahui ya bahwa sholat id di Idul Adha itu adalah sunnah. Sembelihnya Juga sunnah juga ya, Masya Allah. Nih teman-teman kalau sudah nonton ini pasti ilmunya nambah ini. Langsung infoin ke bapaknya. Pak, Bu, jadi selama ini sholat id itu di Idul Adha tuh ternyata sunnah gitu. Habis itu jalan-jalan mereka. Jalan-jalan. Cari bur ya. Daripada kita beli sapi berapa? Sapi 20 sekian juta ke Korea aja yuk. Wes. Enggak gitu juga konsepnya. Cari buras dia nih. Buras. Yang murah, luar negeri ya. Iya. Ya Allah. Kemudian ada lagi nih, Ustaz. Apa hukum selamatan sebelum dan setelah pergi dan pulang haji? Di Indonesia sering melakukan itu ya. Iya, benar kali. Ketika kita mau berangkat haji, selamatan dulu. Ketika pulang, selamatan lagi. Jadi hukumnya itu kalau menurut Imam Nawawi ya, menurut Imam Nawawi itu yang disebut dengan naqi'ah. Naqi'ah itu adalah memberi makan untuk acara memberi makan karena menyambut musafir. Acara memberi makan, ya kan? It'amut ta'am likudumil musafir. Kalau nggak salah gitulah arti bahasa Arabnya. Dan itu sesuai tidak menyelisihi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau ketika pulang safar ke Madinah sembeli unta. Jadi Rasulullah ketika selesai safar pulang ke Madinah ngapain tadi? Sembeli unta. Oh, unta. Ya, sembeli unta. Jadi itu disebut dengan naqi'ah. Nah, berarti boleh ketika menyambut musafir, baik itu yang beli itu adalah musafirnya sendiri atau orang lain. Oh, orang lain ya? Atau orang lain. Jadi menyambut itulah disebut juga walimah safar. Nih singkongnya ini lumayan nih. Baru datang. Silakan lanjut. Kita tahu kalau walimah apa walimah? Walimah apa walimah? Nikahan, acara nikahan ya, acara ya. Acara nikah ya. Nah, walimah bukan cuma walimatul urs tapi juga adalah walimah safar. Itu tadi naqiah itu. Itu kalau pulang, kalau pergi gimana? Nah, ini ada kalimatnya seperti ini. Disunahkan untuk membuat acara di mana seseorang berbahagia atas suatu peristiwa. Oke. Ya, bukan disunahkan, dianjurkan. Dianjurkan ya. Berarti apa kira-kira yang bahagia? Menikah bahagia, berarti buat acara ya walimatul urs. Lulusan sekolah gimana? Bahagia. Ya. Dapat kerjaan baru. Bahagia. Itu disunahkan itu. Buat acara, pindah rumah. Pindah rumah baru. Iya kan? Betul nggak? Pergi haji gimana? Bahagia dong karena dia sedang apa? Mau menyambut atau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia. Cuma harus ada dua nih yang harus diperhatikan nih supaya nggak sembarangan kita lakukan. Yang pertama jangan sampai buat acaranya ria. Apa itu ria? Ria itu kan kalau di Indonesia kan artinya pamer ya. Betul. Sebetulnya yang lebih tepat lagi ria itu adalah tidak ikhlas lillahi ta'ala. Poinnya di situ malah ya. Tidak ikhlas lillahi ta'ala. Jadi terserah dia mau disebut pamer kah, mau disebut apa. Tapi kalau dia tidak ikhlas lillahi ta'ala itu disebut apa? Ria. Bisa aja dia merasa nggak enak ya kita kalau nggak buat acara nanti tetangga bilang apa. Oh iya. Nah itu ya. Gitu kan. Itu nanti takutnya ya acara ya alhamdulillah buat acara tapi nggak ada nilainya nanti. Betul. Nah, dan yang kedua jangan sampai membebani. Jangan sampai membebani sahibul hajahnya si orang ini. Misal contohnya gini, pergi haji. Kapan orang wajib pergi haji? Kenapa orang wajib pergi haji? Apabila dia apa? Mampu, betul ya? Betul. Kalau nggak mampu pergi haji nggak? Nggak wajib pergi haji. Mampu itu ada 3 kategori lah. Pertama mampu kesehatan, yang kedua mampu harta, yang ketiga mampu perjalanan. Maksudnya perjalanan aman atau tidak aman. Nah sekarang yang kita bahas ini yang kesehatan. Yang harta. Mampu harta itu seperti apa? Ada 4 dia mampu harta. Mampu harta untuk berangkat. Mampu harta untuk pulang. Ya, jadi kalau berangkat nggak bisa pulang nggak wajib. Tersindir ya. Yang ketiga, mampu harta selama berada di sana. Makan-makan ya dan lain-lain. Ya, makan dan akomodasi selama berada di sana. Dan yang terakhir nih, jangan sampai lupa ini biasa ditinggalkan orang. Apa itu? Mampu harta untuk keluarga yang ditinggalkan selama dia berada di sana.
Oke. Yang keempat ini ya. Jadi bisa berangkat, bisa pulang, bisa tinggal di sana, ada hartanya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Salah satu saja tidak ada, maka tidak wajib dia pergi haji. Nggak wajib. Nah sekarang dia sudah mau pergi haji, mampu berangkat, mampu pulang, mampu selama di sana, dan juga mampu untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi dia dibebankan untuk memberi makan 50 kakak misalnya, atau 100 kakak di kampungnya. Yang mana kalau enggak dia dijadikan cemooh oleh masyarakat sekitar. Maka terpaksalah dia lakukan itu. Akhirnya berkuranglah mampu untuk harta ditinggalkan untuk keluarganya selama berada di sana. Itu kan zolim berarti. Betul. Ya kan? Iya. Berarti zolim terhadap keluarganya. Iya. Dan juga kalau seandainya itu tuntutan masyarakat, berarti masyarakat zolim terhadap dia. Jadi seandainya uangnya pas-pasan, mampu berangkat, mampu pulang, mampu selama di sana, dan mampu untuk keluarganya yang ditinggalkan, dan ada tuntutan untuk buat acara, seandainya dia buat acara, maka kuranglah salah satu dari 4 ini, maka dia jangan lakukan. Oh. Tapi kan bisa berhutang dan seterusnya. Itu gimana itu? Ya berarti tetap aja harusnya dia bisa berangkat dengan tanpa beban. Sekarang kan ada beban itu ya. Iya betul. Ditambah lagi beban baru. Beban baru. Jadi kalau kayak gini buat acaranya gimana? Ya mintalah tetangganya yang buatkan acara, dan orang-orang ini harus tahu seperti itu. Itulah gunanya kita buat seperti ini ya. Jadi masyarakat Biar sadar nih. biar masyarakat khususnya anak muda nanti yang akan meneruskan generasi tuanya kan. Amin. Insyaallah. Mengingat ini bahwa jangan kita jangan bebani dia, mending kita aja deh yang patungan buat ini, kan siapa tahu ini habis itu dia senang doain kita ketika haji. Jadi enggak, udahlah dia beban mau meninggalkan keluarga, dia juga beban ngasih makan orang, pas di sana yang didoain apa nanti? Ya Allah, orang-orang kampungku ya Allah. Kan bahaya kan? Ya gitu kira-kira. Jadi boleh-boleh aja buat acara itu nggak masalah, tapi jangan sampai riya dan jangan sampai mengurangi jatah keluarganya ya Allah. Jadi nanti kita bertangga aja ya. Jadi kita saling membantu nih sama teman-teman ini. Keadaan tetangga atau keadaan teman sekitar. Betul banget. Jadi buat teman-teman kawan beriman nih, Masya Allah ya. Jadi walaupun hal sederhana itu aja, kita itu sangat berpengaruh ya, bahkan mengikuti syariat Islam ya, betul ya Ustaz ya. Jadi dari sini nih kita udah dapat ilmu yang banyak nih. Apalagi kalau teman-teman belajar sambil ditulis di rumah ya. Nanti jangan lupa ditulis ya.